warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Anggaran Perusahaan kelas X. Di sini kelompok 1 beranggotakan 5 orang, yaitu Irfan Fauzi, Dea Milinia, Ashila Fitri, Putri Lydia, dan juga Gusti Jimmy. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jawaban kami terkait tugas anggaran penjualan. Di mana tugas anggaran penjualan ini, kami diminta untuk menyusun perkiraan penjualan, grafik perkiraan penjualan tahun 2019 dan penjualan real, perhitungan proporsi penjualan, dan juga anggaran penjualan tahun 2019. Saya, Putri Lydia, di sini saya akan menjelaskan tentang perkiraan penjualan dan juga grafik perkiraan penjualan. Yang pertama adalah perkiraan penjualan. Di sini kami menggunakan metode Last Square karena metode Last Square ini sering digunakan untuk meramalkan nilai karena perhitungannya lebih teliti. Yang pertama dilakukan untuk menghitung perkiraan penjualan adalah membuat tabel. Di sini, pada tabel ini terdapat beberapa kolom, ada kolom nomor, tahun, penjualan atau Y, X, X kuadrat, dan juga XY. Untuk tahun, ada tahun 2010 sampai tahun 2018. Untuk penjualannya, pada tahun 2010, penjualan atau Y-nya adalah 1.100. Untuk tahun 2011 penjualannya ada 1.200, untuk tahun 2012 penjualannya ada 1.620, seterusnya hingga tahun 2018 penjualannya adalah 2.998. Sehingga ketika kita jumlahkan atau kita totalkan, penjualan dari tahun 2010 sampai 2018 adalah 18.009. Selanjutnya untuk kolom X adalah variabel waktu. Karena jumlah datanya adalah ganjil, maka hal yang pertama kita lakukan adalah mencari data tengahnya. Di sini data tengahnya adalah pada tahun 2014, sehingga nilai X-nya adalah 0. Kemudian untuk tahun 2015, nilai X-nya adalah 1. Untuk tahun 2016, nilai X-nya adalah 2. Untuk tahun 2017, nilai X-nya adalah 3. Untuk tahun 2018, nilai X-nya adalah 4. Selanjutnya, untuk tahun 2013, nilai X-nya adalah min 1. Untuk tahun 2012, nilai X-nya adalah min 2. Untuk tahun 2011, nilai X-nya adalah min 3. Untuk tahun 2010, nilai X-nya adalah min 4. Selanjutnya, menghitung kolom X kuadrat, di mana nilai-nilai pada kolom X kuadrat ini diperoleh dari mengkuadratkan di kolom X. Sehingga untuk 2010 nilai X kuadratnya adalah 16, tahun 2011 nilai X kuadratnya adalah 9, dan seterusnya sampai pada tahun 2018 nilai X kuadratnya adalah 16. Sehingga total nilai X kuadrat dari tahun 2010 sampai 2018 adalah 60. Selanjutnya menghitung nilai pada kolom XY, di mana nilai-nilai pada kolom ini diperoleh dari perkalian kolom X dan juga kolom Y. Untuk tahun 2010, nilai X-nya adalah min 4.400, diperoleh dari perkalian min 4 dikali 1.100. Untuk tahun 2011 juga sama, nilainya adalah min 3.600, diperoleh dari min 3 dikali 1.200. Seterusnya, hingga tahun 2018, nilai XY-nya adalah 11.992, diperoleh dari 4 dikali 2.998. Sehingga total XY-nya dari tahun 2010 sampai 2018 nilainya adalah 13.770. Setelah kita membuat tabel, maka kita bisa menentukan nilai A-nya, diperoleh dari sigma Y dibagi N atau jumlah data. Diperoleh sigma Y-nya adalah 18.009 dibagi 9, sehingga diperoleh nilai A-nya adalah 2001. Selanjutnya kita menghitung nilai B-nya, yaitu dengan cara membagi sigma XY dengan sigma X kuadrat. Di sini sigma XY-nya adalah 13.770 dibagi 60, sehingga diperoleh nilai B-nya adalah 229,5. Persamaan trennya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Di sini A-nya diperoleh 2001, ditambah B-nya diperoleh 229,5 X. Sehingga perkiraan penjualan tahun 2019 adalah Y 2019 sama dengan 2001 ditambah 229,5 dikali 5. Kenapa dikali 5? Karena pada tabel tadi, nilai X untuk tahun 2018-nya kan 4.
Maka untuk tahun 2019 nilai X-nya adalah 5. Selanjutnya sama dengan 2001 ditambah 1147,5 dan diperoleh nilainya adalah 3148,5 dan dibulatkan menjadi 3149. Sehingga dengan menggunakan metode last square, pada tahun 2019, perusahaan tersebut diperkirakan akan mencapai volume penjualan sebesar 3.149 unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik perkiraan penjualan tahun 2019 dan penjualan real. Dapat diketahui pada tahun 2010 penjualannya adalah 1.100. Pada tahun 2011 penjualannya adalah 1.200. Sampai pada tahun 2018 penjualannya adalah 2.998. Dan juga dapat diketahui bahwa penjualan tahun 2019 adalah 3.149. Setelah memperkirakan penjualan tahun 2019 dan menggambar grafiknya, dapat diketahui bahwa untuk perkiraan penjualan tahun 2019 akan mengalami peningkatan volume penjualan, yaitu sebesar 3.149 unit, yang mana nilai tersebut lebih banyak 151 unit dari tahun 2018. Baik, saya Asyila Fitri Hakim. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang C, yaitu perhitungan proporsi penjualan masing-masing produk dan wilayah penjualan. Di sini terdapat 3 produk, yaitu yang pertama Bencom 10, yang kedua Bencom 12, dan yang ketiga Bencom 14. Untuk estimasi penjualan produk di tahun 2019 ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu Bencom 10 sebesar 50%, Bencom 12 sebesar 30%, dan Bencom 14 sebesar 20%. Dan ketiga produk ini akan dibagi ke 3 wilayah lainnya. Untuk Bencom 10 sebesar 15% di wilayah 1, lalu di wilayah 2 sebesar 20%, dan di wilayah 3 sebesar 15%. Jadi totalnya 50%. Untuk Bencom 12, wilayah 1, 2, dan ketiga kita bagi sama rata, yaitu 10%, 10%, dan 10%. Jadi totalnya 30%. Untuk Bencom 14, di wilayah pertama sebesar 5%, di wilayah kedua sebesar 10%, di wilayah ketiga sama seperti wilayah pertama kita bagi 5%. Jadi totalnya 20%. Jadi untuk wilayah pertama total 30%, wilayah kedua sebesar 40%, dan untuk wilayah ketiga sama dengan wilayah pertama yaitu sebesar 30%. Perkenalkan, nama saya Gusti Jimurpi, NIM 190810211161. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya, yaitu di poin D, di rencana penjualan, khususnya di rencana penjualan setiap produk. Nah, di sini ada suatu perusahaan laptop yang menjual 3 jenis produk yang berbeda. Yang pertama ada Bencom 10, yang kedua ada Bencom 12, yang ketiga ada Bencom 14. Seperti terlihat di dalam tabel di atas, produk Bencom 10 direncanakan akan diproduksi sebesar 1.574,5 unit dengan harga 4.510.000 beserta PPN-nya yaitu sebesar 10%. Sehingga menghasilkan target penjualan sebesar atau total nilainya yaitu 7.100.995.000 pada tahun 2019. Demikian pula untuk produksi atau produk-produk yang lainnya. Dihitung dengan cara yang sama. Misal di Bencom 12, perkiraan penjualan pada tahun 2019 yaitu sebesar 944,7 unit dengan harga 5.610.000 plus PPN-nya yaitu sebesar 10%, yang akan menghasilkan total nilai 5.299.767.000 rupiah. Di Bencom 14 sendiri, perkiraan penjualan di tahun 2019
yaitu sekitar 629,8 unit dengan harga 6.875.000 plus PPN-nya sebesar 10% dengan total nilai 4.329.875.000 rupiah. Jika kita menjumlahkan total unit dari keseluruhan atau ketiga jenis laptop yang berbeda, itu akan menghasilkan 3.149 unit untuk di tahun 2019. Untuk harga dan PPN yang sebesar 10%, ketika kita menjumlahkan dari ketiga jenis produk laptop tersebut akan menghasilkan 16.995.000. Nah, di sini nilai dari keseluruhan jumlah tersebut nantinya akan menghasilkan total anggaran penjualan pada tahun 2019 sekitar 16.730.637.000 rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Nah, baik, perkenalkan saya Irfan Fauzi. Saya di sini akan menjelaskan tentang rencana penjualan setiap bulan dalam penjualan produk di tahun 2019. Seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa produk Bencom 10 ini diharapkan terjual sebanyak 1.574,50 unit. Dan untuk Bencom 12 sebanyak 944,7, lalu untuk Bencom 14 sebanyak 629,8. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjualan setiap bulannya. Di sini saya mengalokasikan 10%, mengharapkan 10% di bulan pertama dan bulan kedua, karena memang di bulan ini biasanya di tahun baru itu peminat produk digital ini juga sedikit meningkat, tapi juga tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Dengan mengalokasikan 10% dari total yang diharapkan dari produk Bencom ini, maka didapat hasil bahwa akan terjual sekitar 157 unit untuk bulan Januari. Begitupun dengan produk yang lainnya akan dirasa terjual sebanyak 10%. Untuk Bencom 12 sebanyak 94, dan untuk produk Bencom 14 sebanyak 62. Lalu akan diprediksi mengalami peningkatan di bulan Mei dan Juni sampai titik maksimal di bulan Juni ini. Karena apa? Karena di bulan Juni ini pada tahun 2019 mengalami peningkatan karena banyaknya siswa dan mahasiswa yang membutuhkan produk ini, sehingga diprediksi akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Sebanyak 15% alokasi dari total yang diharapkan di penjualan produk Bencom 10, begitupun produk yang lainnya. Di Bencom 10 diharapkan diprediksi terjual sebanyak 236 unit. Dan setelah itu akan mengalami penurunan kembali. Lalu akan mulai mengalami kenaikan kembali di akhir tahun. Di akhir tahun, karena biasanya dari pihak pekerja di sini yang membutuhkan produk-produk ini, entah itu karena liburan atau apapun. Dan menurut data historis dari sebelum-sebelumnya, bahwa di akhir tahun ini akan biasanya mengalami peningkatan penjualan, sehingga diprediksi kembali mendapat 15% dari total yang diharapkan dari ketiga produk. Dan total dari bulan Januari sampai bulan Desember ini totalnya memang sesuai sama. Ini adalah total 100% dari yang diharapkan di penjualan produk sebelumnya sebanyak 1.574
74,50 unit dan 944,7 unit untuk produk Benkom 12 dan terakhir untuk produk Benkom 14 sebanyak 629,8 unit. Dan untuk penjelasan berikutnya tentang penjualan di wilayah itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Demelina Sefira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin D, yaitu rencana penjualan per wilayah dan seluruh wilayah penjualan. Sebelumnya kita sudah mengetahui produk Benkom ini, persentase, volume penjualan per wilayah, volume total, harga per unitnya. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari nilai penjualannya berapa. Caranya yaitu kita mencari volume penjualan per wilayahnya yaitu per unit. Pertama, misalnya di wilayah 1 ada Benkom 10 ini, wilayah 1 15%. Nah, 15% ini kita kalikan dengan volume totalnya, yaitu 3.149. Maka menghasilkan yaitu 472,35. Selanjutnya, ada Benkom 12 di wilayah 2, yaitu ada 10%. Kemudian, dikalikan dengan 3.149, maka menghasilkan 314,9. Nah, ini ada lagi Benkom 14 di wilayah 3, ada 5%. 5% ini dikalikan dengan 3.149 akan menghasilkan 357,45. Nah, setelah kita mengetahui keseluruhannya wilayah 1, 2, dan 3, selanjutnya kita cross-check lagi dengan volume totalnya ada di sini untuk menghindari terjadinya kesalahan. Jadi, misalnya Benkom 10 di wilayah 1 ada 472,35 ditambah dengan wilayah 2 yaitu 629,8 dan wilayah 3 yaitu 472,35. Maka hasilnya harus 1.574,5. Nah, ketika kita sudah mengetahui keseluruhannya, selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai penjualannya. Caranya yaitu volume total dikalikan harga per unit. Misalnya yang pertama ada 1.574,5 kita kalikan dengan 4.510.000, hasilnya harus 7.100.995.000. Nah, begitu juga Benkom 12 dan Benkom 14. Kita akan mencari nilai penjualannya dengan volume total dikalikan harga per unit. Setelah kita ketahui ketiganya, kita akan tahu nilai total dari nilai penjualan, yaitu 16.730.637.000. Nah, ini adalah nilai penjualannya dari Benkom 10, 12, dan 14. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.